ketika panen mereka bisa 6 ton padi misalnya. 6 ton kali 4.500 mereka punya potensi uang 25 juta rupiah kok gitu. Jadi seharusnya ketika dengan uang modal 8 juta rupiah untuk saprodinya, sarana-sarana produksi, potensi panen 20 rupiah 4 bulan atau 5 bulan ke depan, secara bisnis visible. Tapi secara keuangan dan perbankan mereka nggak bankable gitu. Nah seharusnya bagaimana pemerintah hadir di sini menjadi minimal penjamin. Memang termasuk dana kurs segala macam sudah disediakan. Tapi data statistik bilang 76% petani ketika mereka tidak punya avalis, mereka nggak bisa mengakses ini. Nah inilah yang kemudian perlu kita evaluasi bersama-sama. Seharusnya pemerintah daerah bisa mengcopy paste kebijakan pusat sehingga seperti contoh tadi PMK nomor 70 tahun 2020 juga dilakukan hal yang sama oleh Pemprov maupun Pemkap ataupun Pemkot, sehingga sekian rasio dari APBD ataupun PAD daerah itu bisa ditaruh di bank pembangunan daerah masing-masing dan khusus itu sektor UKM. Seharusnya bisa didesain seperti itu. Kalaupun tidak sebagai uang untuk kreditnya, minimal sebagai penjaminnya. Contoh, misalnya untuk kredit perbankan atau termasuk PNM itu apa sih yang dikhawatirkan? Uangnya nggak balik, itu aja kok. Karena buat itu justru disediakan. Pengusaha masalahnya sekarang, tapi bahkan perbankan, termasuk PNM justru masalah dimulai ketika menyalurkan uang. Karena masalah selesai ketika collection-nya bisa bagus. Nah, bagaimana kemudian untuk memitigasi risiko? Karena khawatirnya petani nelayan dikasih uang yang tadinya nelayan mau buat beli misalnya beli kapal, kemudian mereka malah buat beli handphone atau motor misalnya. Jadi konsumtif itu. Nah, ketika pemerintah bisa menjadi penjamin, sebenarnya ini masalah selesai. Penjamin itu fungsinya pemerintah yang menjamin kepada perbankan. Misalnya preminya berapa 5%. Kalau dalam konteks nasional, ini kan nanti kembali ke Jamkrindo, Askrindo misalnya. 5% nilai premi itu dibayar oleh pemerintah. Kembali uangnya sampai perbankan, tapi paling nggak penjaminnya ada untuk memitigasi risiko NPL misalnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang perlu dibangun dan dibuat kreativitas oleh pemerintah daerah. Bagaimana mereka menjadi penjamin dalam konteks permodalan. Yang kedua berbicara masalah pasar. Nah, pasar memang saya sepakat juga tadi yang disampaikan oleh Bu Riki tentang bagaimana ketika misalnya masyarakat punya kemampuan produksi, pertanyaan selanjutnya adalah ada yang menyerap pasar ini atau tidak? Nah ini pemerintah daerah perlu hadir. Ini sebagai contoh. Saya kemarin ketika ke Maluku Utara, ke Jailolo, itu yang kita kembangin di situ apa? Misalnya kopra putih, yang tadinya kopra asalan. Ya memang faktanya di lapangan membutuhkan leading sektor para pengusaha. Karena fungsi pemerintah adalah membuat regulasi. Tapi ketika tidak ada swasta yang main, nggak bisa jalan, bos. Nah, seharusnya bagaimana teman-teman milenial ini menjadi penggerak di situ. PNM, fasilitator sudah ada, misalnya, untuk menjembatani pembiayaan. Contoh kayak Mekar, walaupun itu pasarnya ibu-ibu, tapi kan konsepnya luar biasa. Itu kok model agreement bank sebenarnya. Tapi kan ketika pasarnya ibu-ibu, mereka juga punya suami. Nah, misalnya secara kolektif ini kemudian uang menjadi sebuah proses bisnis yang bagus. Misalnya satu ibu-ibu 2 juta rupiah. Ketika secara kolektif itu ada 20 orang, berarti ada uang 400 juta rupiah loh. Itu misalnya buat kemudian bagaimana menjadi nilai produktif buat pengolahan sabut kelapa misalnya. Menjadi pengolahan pemipilan jagung. Itu kalau 400 juta udah bisa buat dryer itu. Kan kira-kira begitu, paling setahun bisa balik modal. Bahkan bisa punya alat produksi yang terus mengalirkan uang atau income producing asset gitu. Nah, pola-pola seperti ini yang perlu dibangun dan yang punya terobosan ini adalah orang-orang muda. Sehingga bagaimana kemudian kawan-kawan Tiras Milenial Sultra ini menjadi lokomotif penggerak. Ini loh konsepnya. Kemudian butuh apa dari pemerintah? Jadi jangan teman-teman milenial datang ke pemerintah ngasih PR dan pertanyaan ke mereka, Pak apa yang bisa kita kerjakan? Jangan. Teman-teman milenial ngasih solusi, Pak kami butuh ini. Misalnya, Pak gimana kalau UKM Sultra itu ada nggak penjaminan kredit 10 miliar? Dijaminkan menjadi insurance 10 miliar berarti akan ada potensi uang mengalir itu berarti berapa? 50 sampai 100 miliar karena 20 kali lipatnya. Bahkan 200 miliar. Kalau premi cuma 5% ya berarti 20 kali lipat. Ketika pemerintah bisa menjamin 10 miliar, ada potensi uang kredit mengalir 200 miliar. Misalnya, kami butuh kebijakan ini. Jadi teman-teman milenial ini memberikan sebuah solusi, kemudian meminta pemerintah membuat regulasi to the point yang secara kuantitatif bisa dipertanggungjawabkan bahwa kalau pemerintah mengucurkan 10 miliar buat kredit, insurance kredit ini sebagai contoh ya, sebagai contoh artinya masih banyak bisa dikembangkan, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi sekian.
masyarakat yang naik kesejahteraannya, mereka disposable income masyarakatnya tadinya 3 juta menjadi 6 juta rupiah, sekian orang. Pertumbuhan ekonomi akan naik sekian. Jadi secara kajian akademiknya juga bisa dipertanggungjawabkan dan bisa di-challenge. Jadi teman-teman milenial harus menjadi bagian solusi atas permasalahan yang ada. Minta ke pemerintah sebagai regulator untuk menerbitkan aturan-aturan dan insentif yang pro dengan UKM. Tapi jangan kasih PR ke pemerintah, jangan tanya ke pemerintah, kasih solusi dan minta apa itu. Termasuk ada PNM yang sangat support. Saya pikir ini sebuah sinergi dan kolaborasi yang sangat positif. Kira-kira demikian sebagai sebuah pengantar, sebagai penutup, bahwa teman-teman milenial ini biasanya menang semangat. Tapi Bang Salim dan Bang Andre, kadang-kadang kalau milenial ini menang semangat tapi kurang ilmu. Jadi kadang-kadang ini sudah sudut kanan kiri. Kita juga ada dalam posisi yang itu. Artinya teman-teman ini butuh mentor. Teman-teman ini butuh patron yang bisa mengarahkan. Karena kalau nggak ada mentor dan patron yang mengarahkan di depan, ini nanti nabrak tembok, nabrak pohon, kesandung lubang. Iya kalau energinya banyak. Kalau enggak kan pada pingsan semua ini. Yang tadinya punya gagasan dan optimisme, kemudian ketika kesandung, nabrak tembok, kena pohon, kan khawatirnya menjadi pesimis gitu. Nah, kita ingin menjadi generasi muda yang menumbuhkan optimisme bersama-sama, dan teman-teman milenial, pesan saya, ada Bang Andre, ada Bang Salim yang saya lihat luar biasa untuk terus menjadi teman diskusi dan bahkan lebih dari itu bahkan memberikan solusi-solusi dan memberikan pandangan-pandangan terbaik buat seluruh kawan-kawan milenial di Sultra, dan semoga kita bisa berkolaborasi dan bersinergi terbaik ke depannya. Kira-kira demikian, terima kasih banyak Bang Salim atas diskusinya yang luar biasa. Bang Andre, saya banyak belajar dan menyimak tadi. Terus semangat buat kawan-kawan teras milenial, Bro Yayat luar biasa, terus semangat, terus berkarya dan terus menebar manfaat buat sesama. Terima kasih, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Kajib. Selanjutnya saya persilakan kepada Bang Andre Darmawan untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Yayat sekaligus closing statement. Saya persilakan Bang. Ya, terima kasih. Jadi terakhir ini, sebelumnya salam ya kepada Bang Ajib ya. Jadi tentunya kita selalu memberikan masukan yang positif kepada adik-adik kita ini terkait dengan bagaimana melihat ke depan supaya lebih baik. Apalagi ini fokus kita membahas tentang bagaimana mengarahkan adik-adik kita ini untuk berusaha ya melalui UMKM ini. Nah, poinnya bahwa pemerintah kita sudah mengeluarkan regulasi. Karena saya lihat di Undang-Undang Omnibus Law ini sudah cukup komprehensif. Pemerintah akan hadir mulai dari memudahkan perizinan, membantu permodalan, mengintervensi bagaimana unit badan usaha milik negara atau unit-unit bisnis itu bisa menyediakan juga permodalan bagi UMKM, termasuk bagaimana menyerap hasil UMKM ini, termasuk sampai dengan ada permasalahan hukum, pemerintah tetap melakukan bantuan atau perlindungan hukum kepada UMKM. Jadi ini saya pikir sudah komplit. Kalau dengan goodwill atau niatan pemerintah yang baik seperti ini, justru UMKM kita tidak bertumbuh, nah ini akan menjadi pertanyaan apa yang menjadi masalah. Karena regulasinya sudah cukup komprehensif, saya membacanya seperti itu. Nah, milenial tentunya ini yang harus dibaca peluang ini. Ya, seperti yang dipaparkan tadi, Bang Ajib, saya pikir hitungan-hitungannya sudah cukup jelas. Kalau semua stakeholder, baik itu pemerintah, dunia usaha, dan pelaku UMKM ini bersinergi, tentunya semua masalah-masalah ini, baik masalah permodalan atau hambatan misalnya pelaksanaan usaha, ada kredit yang macet atau apa sebagainya, itu bisa terselesaikan. Tinggal sinergi saja sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, milenial kita, inilah peluang yang harus ditangkap. Berani untuk berusaha, berani untuk melakukan terobosan, dan berani untuk bertanggung jawab ini. Berani bertanggung jawab. Artinya pada saat sudah berani memulai usaha dan berani mengambil permodalan, itu yang harus dipikirkan, itu harus ada tanggung jawab hukum. Nah, ini kan yang selalu menjadi kekhawatiran pemerintah atau pemberi pembiayaan ini kan orang-orang yang misalnya anak muda kita yang cuma misalnya mengambil modal dan tidak mau bertanggung jawab. Nah, itu juga harus
menjadi concern atau harus ditekankan oleh milenial kita, bahwa pada saat kita berani mengambil suatu misalnya kewajiban, tentunya kita harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan itu. Jadi kita harus dilatih dari awal untuk bertanggung jawab gitu. Karena di situ bisa ada konsekuensi hukum juga yang timbul kalau kita tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang ini. Jadi terakhir closing statement saya bahwa proses edukasi seperti ini penting sekali. Penting sekali. Jadi misalnya tadi PNM bilang ada program untuk bagaimana melakukan sosialisasi